Di sebuah desa kecil bernama Karangsari, di kaki perbukitan yang sepi dan masih dikelilingi persawahan luas, hiduplah seorang pria paruh baya bernama Slamet. Usianya 45 tahun, tubuhnya kurus tapi kekar, kulit legam terbakar matahari. Ia dikenal orang-orang sebagai sosok yang sederhana, tidak banyak bicara, namun selalu berusaha bekerja keras. Sehari-hari Slamet sering mencari rejeki dari apa saja yang bisa ia lakukan. Kadang menjadi buruh tani, kadang ikut tetangga jadi kuli bangunan, bahkan pernah ikut berdagang kecil-kecilan di pasar. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, Slamet seperti kehilangan arah. Anak bungsunya, Siti, yang baru berusia 9 tahun, jatuh sakit. Sakitnya tidak jelas, kadang panas tinggi, datang tiba-tiba. Kadang tubuhnya menggigil kedinginan. Dokter di puskesmas desa sebelah mengatakan, itu hanya demam biasa. Mungkin karena daya tahan tubuh yang lemah. Tapi bagi Slamet dan istrinya, Sukinem, penyakit itu terasa ganjil. Sudah beberapa kali berobat, sudah habis tabungan kecil mereka. Namun kondisi Siti tidak banyak berubah. Malam-malam, Slamet sering terjaga, duduk di kursi reot dekat pintu, menatap langit gelap yang hanya diterangi lampu minyak di ruang tamu. Di dalam kamar, Siti merintih kecil, kadang menggeliat kesakitan. Sukinem bergantian menjaga, membasuh dahi anaknya dengan air hangat. Rumah mereka sederhana, berdinding papan, atap genteng yang sudah tua. Angin malam kadang masuk melalui celah-celah dinding, menambah dingin suasana. Beban pikiran semakin berat. Biaya obat menumpuk, sementara pekerjaan semakin sulit dicari. Musim panen belum tiba, sementara proyek bangunan di kota sedang sepi. Tetangga-tetangga kadang membantu, sekadar memberi beras atau lauk seadanya. Tapi Slamet merasa tidak bisa terus mengandalkan belas kasihan orang. Suatu sore, saat Slamet sedang duduk di pos ronda dekat rumah, datanglah seorang tetangga tua bernama Pak Romo. Ia pria berkumis tebal, suka merokok klobot, sering jadi tempat orang desa bertanya-tanya kabar. "Met, kowe saiki kerja apa?" tanya Pak Romo sambil menyulut rokoknya. Slamet menghela napas panjang. "Ya ndak mesti, Pak. Kadang ikut nanam, kadang ngerjain apa wae yang ada. Tapi sekarang sepi, Pak. Anakku yang kecil masih sakit, butuh biaya banyak." Pak Romo mengangguk pelan, menatap Slamet dengan mata sayu. Ia sempat terdiam, seakan menimbang sesuatu. Lalu dengan suara agak pelan ia berkata, "Aku dengar kabar. Ada rumah gedong yang butuh orang untuk bersih-bersih. Rumah itu sudah lama nggak ditempati orang, tapi katanya perlu dijaga dan dirawat. Gajinya lumayan katanya, Met." Slamet agak terkejut. "Rumah gedong yang mana, Pak?" Pak Rono mengisap rokoknya dalam-dalam, lalu mendekat sedikit. Suaranya makin lirih. "Rumah gedongnya di Dusun Kedungwaru. Rumah lama, dindingnya masih tebal, atapnya genteng. Katanya punya keluarga yang sekarang tinggal di kota. Sudah puluhan tahun ditinggalkan. Jarang ada yang berani mendekat karena katanya angker." Slamet spontan merinding. Ia pernah dengar tentang rumah itu. Letaknya agak jauh, di pinggir Dusun Kedungwaru, berdiri sendirian, dikelilingi pohon besar. Beberapa orang bilang, dulu rumah itu pernah dipakai syuting acara televisi misteri, karena aura wingitnya memang terasa. "Terus, siapa sing nyuruh kerja, Pak? Omah kosong, mosok ono sing ngajak?" tanya Slamet ragu. Pak Rono menatapnya tajam, lalu berbisik, "Terus, siapa yang nyuruh kerja, Pak? Rumah kosong, masa ada yang ngajak?" tanya Slamet ragu. Pak Rono menatapnya tajam, lalu berbisik, "Kamu hubungi Mbah Karto.
Dia yang dipercaya mengurus kunci dan segala urusan rumah itu. Orang-orang desa sini nggak mau, semuanya takut. Tapi aku tahu kamu butuh uang, Met. Satu-satunya yang berani hanyalah orang yang hatinya bersih dan nggak neko-neko. Nama Mbah Karto langsung menancap di kepala Slamet. Ia tahu orang itu. Seorang lelaki sepuh yang tinggal di dusun sebelah, terkenal pendiam dan agak misterius. Banyak orang bilang Mbah Karto punya ilmu kebatinan, tapi tidak pernah menyalahgunakan. Slamet diam, memikirkan tawaran itu. Dalam hatinya muncul perasaan campur aduk antara takut dan ingin mencoba. Ia memandang jalan desa yang mulai gelap sore itu, lalu mengingat wajah pucat Siti di rumah. Hatinya berdesir. Malamnya, Slamet menceritakan semua pada Sukinem. Istrinya langsung menatapnya dengan mata terbelalak. "Pak, masa kamu mau nerima? Rumah kosong itu terkenal angker. Orang-orang bilang banyak yang lihat kejadian aneh di sana." Slamet menghela napas panjang. Ia meraih tangan istrinya. "Bu, aku tahu kamu takut. Aku sendiri juga sebenarnya nggak berani. Tapi, mau bagaimana lagi? Anak kita butuh obat. Aku harus mencari jalan. Kalau tidak, keadaan bisa makin sulit." Sukinem terdiam, air matanya menetes pelan. Ia tahu, suaminya benar. Hidup mereka sudah terlalu terhimpit. Dengan suara bergetar, ia akhirnya berkata, "Kalau memang itu jalannya, aku hanya bisa berdoa. Tapi, jangan sembrono, Pak. Jangan sampai terjadi apa-apa." Keesokan paginya, Slamet berangkat menuju dusun Kedungwaru. Perjalanan sekitar setengah jam dengan berjalan kaki, melewati pematang sawah, dan jalan setapak. Udara pagi masih berkabut, embun menempel di rumput. Burung-burung pipit berterbangan di atas padi yang mulai menguning. Tapi, dalam hati Slamet ada rasa berat. Setiap langkah seperti semakin dekat dengan sesuatu yang tidak ia mengerti. Sampai di pinggir dusun, ia bertanya pada beberapa orang, dan akhirnya ditunjukkan arah rumah Mbah Karto. Letaknya agak di ujung dusun, dekat pohon beringin tua. Rumahnya sederhana, berdinding anyaman bambu, dengan halaman yang dipenuhi tanaman obat. Slamet berdiri sebentar di depan pagar bambu, menarik napas panjang, lalu mengetuk perlahan. "Assalamualaikum." Dari dalam terdengar suara berat namun ramah. "Waalaikumsalam. Siapa?" Tak lama, muncullah sosok lelaki tua, berambut putih semua, wajah keriput, namun matanya tajam berwibawa. Itulah Mbah Karto. Slamet menunduk hormat. "Mbah, mohon maaf. Saya Slamet dari Karangsari. Saya dengar Mbah yang mengurus rumah gedong di Kedungwaru. Saya ingin ikut kerja kalau memang ada lowongan." Mbah Karto memandangnya lama sekali, seakan menembus hati. Lalu ia tersenyum tipis, meski senyum itu membuat Slamet semakin gugup. "Kamu tahu, rumah itu bukan sembarangan kan? Orang-orang sini nggak ada yang berani. Begini, Met, kalau hatimu memang bersih, insya Allah nggak ada yang mencelakakan. Tapi kamu harus berani dan harus selalu ingat kepada Allah." Dek, jantung Slamet berdegup kencang. Mbah Karto berbalik masuk ke dalam rumah, lalu kembali membawa sebuah kunci besar berkarat. Ia menyerahkan pada Slamet sambil berkata pelan, "Besok pagi, kamu masuk ke rumah itu. Bersihkan sebisamu, sekuatmu." Rumah itu sebenarnya tidak benar-benar kosong. Ada penghuninya. Tapi jangan khawatir, yang di sana bukan orang jahat. Hanya saja, kamu harus hati-hati, harus sopan. Jangan sembrono. Kalau ada apa-apa, ingat, ucapkan salam. Slamet menggenggam kunci itu dengan tangan gemetar. Hatinya semakin campur aduk antara takut, bingung,
tapi juga ada secercah harapan. Pagi itu, Slamet bangun lebih awal dari biasanya. Ia hanya sarapan secangkir teh hangat buatan Sukinem dan sepotong singkong rebus. Wajah istrinya masih terlihat murung, tapi ia berusaha menahan diri agar tidak menambah beban pikiran suaminya. Sebelum berangkat, Sukinem hanya berpesan, "Mas, apapun yang terjadi, jangan lupa berdoa. Ingat anak kita, pulanglah kalau merasa tidak kuat." Slamet mengangguk, mencoba tersenyum menenangkan hati istrinya, meski di dalam dadanya sendiri ketakutan bergejolak. Ia memasukkan kunci besar pemberian Mbah Karto ke dalam saku celananya, lalu berangkat dengan langkah pasti. Perjalanan menuju dusun Kedungwaru pagi itu terasa berbeda. Embun masih menempel di ujung daun padi, suara burung terdengar nyaring, namun Slamet tidak bisa mengusir bayangan seram tentang rumah yang akan ia datangi. Ia pernah mendengar cerita dari warga desa. Katanya pernah ada orang yang lewat depan rumah itu malam-malam, mendengar suara orang sedang ngobrol, padahal rumah terlihat gelap gulita. Ada pula yang melihat cahaya lampu menyala dari jendela. Tapi ketika didekati, ternyata kosong. Slamet menelan ludah, mencoba menepis pikiran itu. Ini demi Siti, batinnya. Aku harus kuat. Tak lama kemudian, ia tiba di jalan setapak menuju rumah gedong. Dari kejauhan, bangunan itu sudah tampak. Dikelilingi pohon jati dan beberapa pohon besar yang rindang. Rumah itu berdiri tegak meski jelas sudah tua. Temboknya tebal, berwarna kelabu. Sebagian cat sudah terkelupas. Jendela-jendela kayunya tinggi, beberapa tertutup rapat. Sebagian terlihat terbuka sedikit seperti mengintip. Halaman depan rumah itu dipenuhi rumput liar setinggi lutut. Ada sumur tua di samping rumah, dikelilingi semak-semak. Di belakangnya terlihat batang pohon beringin yang menjulang, akarnya menjuntai ke tanah seperti tali. Udara di sekitarnya terasa lembab dan lebih dingin dibanding jalan desa yang baru saja dilewatinya. Slamet berdiri sebentar di depan gerbang besi yang berkarat. Tangannya gemetar ketika merogoh saku dan mengeluarkan kunci. Sebelum memasukkannya ke gembok tua, ia menarik napas dalam-dalam. Lalu berbisik lirih, "Assalamualaikum." "Permisi, saya Slamet. Saya hanya ingin bekerja membersihkan tempat ini. Mohon jangan ganggu." Entah kenapa, hatinya merasa lebih tenang setelah mengucapkan salam itu. Gembok tua berderit pelan ketika ia buka. Pintu gerbang besi itu berdecit panjang, suaranya melengking menusuk telinga. Begitu masuk halaman, bulu kuduk Slamet berdiri. Ia merasa ada yang mengawasi dari balik jendela. Namun, ia memaksa kakinya melangkah, menahan rasa takut. Ia langsung menuju pintu utama rumah. Pintu kayu jati besar dengan ukiran kuno itu terlihat berat. Slamet mencoba memutarnya, tapi terkunci rapat. Ia lalu mengeluarkan kunci besar dari Mbah Karto, memasukkannya ke lubang kunci, dan dengan sekali putaran, klik, pintu itu terbuka. Slamet mendorong perlahan. Suara engsel tua berderit panjang. Dari dalam, aroma lembab dan pengap langsung menyergap hidung. Udara di dalam lebih dingin, seperti lama sekali tidak ada yang membuka pintu. Ruangan utama rumah itu luas, lantainya masih tegel warna abu-abu, meski penuh debu. Ada beberapa kursi dan meja kayu besar tertata rapi, tapi diselimuti sarang laba-laba. Foto-foto keluarga dalam bingkai masih tergantung di dinding, sebagian miring, sebagian buram dimakan waktu. Slamet melangkah perlahan, sambil membawa sapu yang ia bawa dari rumah. Setiap langkah kakinya menimbulkan bunyi seakan lantai berderit. Ia mulai menyapu perlahan, menyingkirkan debu tebal. Namun, baru beberapa menit, tiba-tiba ia mendengar suara. Slamet terhenti,
Suara itu seperti ketukan dari arah belakang rumah. Ia menahan napas, menajamkan telinga. Hening, hanya suara dedaunan bergoyang tertiup angin. Ia menggelengkan kepala, mencoba tidak menghiraukan. Mungkin suara kayu atau hewan, batinnya. Ia kembali menyapu. Tapi tak lama kemudian, pintu salah satu kamar di sebelah kanan ruang tamu tiba-tiba bergerak perlahan. Slamet melihat dengan jelas, pintu itu bergeser seperti didorong dari dalam. Padahal tadi, ia yakin semua kamar terkunci rapat. Slamet spontan mundur beberapa langkah, jantungnya berdetak kencang. Tangannya gemetar memegang gagang sapu. Ia ingin lari, tapi tubuhnya seakan tertahan. Dalam hati, ia cepat-cepat mengucap salam, "Assalamualaikum." Dan anehnya, pintu kamar yang terbuka itu berhenti bergerak. Hening kembali. Dengan langkah pelan, Slamet memberanikan diri mendekat. Ia menempelkan telinga ke pintu, mencoba mendengar. Tidak ada suara apa-apa dari dalam, hanya aroma apek yang kuat. Ia menghela napas panjang, lalu memutuskan menutup kembali pintu itu. Baru saja ia hendak berbalik, Slamet mendengar suara batuk lirih dari dalam kamar. Tubuh Slamet langsung merinding hebat. Itu jelas suara manusia, suara pria, parau, seperti dari orang tua. Slamet kaku beberapa detik, lalu ia menelan ludah, mengumpulkan keberanian, dan dengan suara bergetar berkata, "Permisi, saya Slamet. Saya disuruh bekerja membersihkan rumah ini. Kalau ada yang menempati, mohon maaf, saya tidak bermaksud mengganggu." Hening. Tidak ada balasan. Suara batuk itu hilang begitu saja, seakan tidak pernah ada. Slamet berdiri di depan pintu kamar itu cukup lama, menunggu kalau ada jawaban. Tapi tidak terjadi apa-apa. Akhirnya, ia kembali ke ruang tamu, mencoba menenangkan diri. Ia melanjutkan pekerjaannya dengan perasaan was-was, sesekali menoleh ke arah kamar tadi. Jam menunjukkan pukul 9 pagi. Slamet sudah membersihkan sebagian ruang depan dan menyapu halaman. Meski tubuhnya berkeringat, udara di dalam rumah tetap dingin menusuk tulang. Saat ia hendak istirahat, tiba-tiba terdengar suara pintu depan menutup sendiri dengan keras. Slamet terlonjak kaget. Pintu besar yang tadi ia biarkan terbuka, kini tertutup rapat. Ia berlari menghampiri, mencoba membukanya lagi. Tapi aneh, pintu itu terkunci, padahal kunci ada di saku celananya. Jantungnya berdegup kencang. Ia merasa benar-benar terperangkap. Namun, sebelum panik, dari arah ruang dalam terdengar suara berat, tapi tenang. "Tenang saja, Nak. Tidak usah takut. Kamu aman di sini." Suara itu begitu nyata, bergema di seluruh ruangan. Slamet langsung mematung, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu, rumah itu memang tidak kosong. Slamet berdiri kaku di ruang tamu yang setengah bersih, napasnya terengah-engah seperti habis berlari jauh. Suara berat yang tadi ia dengar masih terngiang jelas. Ia mencoba menenangkan diri, menatap sekeliling dengan hati-hati. Tidak ada siapapun di sana. "Siapa itu?" Suara Slamet bergetar. Tidak ada jawaban. Hening kembali. Hanya suara detak jantungnya sendiri yang terasa begitu keras di telinga. Slamet mengusap wajahnya dengan telapak tangan penuh debu, mencoba berpikir jernih. Ia tidak mau langsung melarikan diri. Ingatannya kembali pada pesan Mbah Karto semalam. Rumah itu sebenarnya tidak benar-benar kosong. Kalau ada apa-apa, ingat, ucapkan salam. Dengan suara lirih, Slamet kembali mengucap salam. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Tak lama, udara di dalam rumah berubah lebih hangat, seolah tekanan mencekam tadi mereda.
Dari arah dalam, samar terdengar jawaban, "Waalaikumsalam." Slamet merinding hebat. Itu suara manusia. Jelas, tegas, tapi entah dari ruangan mana. Ia berbalik ke arah suara, menatap lorong gelap yang menuju ruang dalam rumah. Tanpa sadar, kakinya melangkah. Satu demi satu, pelan-pelan ia menapaki lantai tegel yang berdebu. Suasana semakin hening, hanya terdengar bunyi langkah kakinya sendiri. Dari dalam lorong, samar tercium bau harum, seperti wangi kayu cendana yang terbakar tipis. Bau itu kontras sekali dengan apek yang sejak tadi memenuhi rumah. Lorong itu membawa Slamet ke ruang tengah. Ada meja kayu panjang dengan taplak yang sudah lusuh. Di atasnya masih tersisa piring-piring keramik tua, sebagian pecah, sebagian utuh. Kursi-kursi besar berjajar, tapi diselimuti debu tebal. Dan di ujung ruangan, Slamet melihat sesuatu. Seorang pria paruh baya duduk di kursi panjang, memakai pakaian sederhana berupa baju koko putih dan sarung. Wajahnya teduh, dengan janggut tipis di dagu, kulitnya agak gelap, matanya tajam, tapi tenang. Slamet terbelalak. Ia yakin tadi rumah ini kosong. Bagaimana mungkin ada orang di sini? "Pak, sampean siapa?" tanya Slamet dengan suara serak. Pria itu tersenyum tipis. "Kamu Slamet ya? Yang disuruh Mbah Karto?" Slamet terkejut. "Iya Pak, tapi bagaimana sampean tahu nama saya?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menepuk kursi di depannya, isyarat agar Slamet duduk. Dengan langkah ragu, Slamet mendekat dan duduk. Jantungnya masih berdegup kencang. Pria itu berkata dengan suara tenang, "Jangan takut. Saya di sini bukan untuk mencelakai. Rumah ini memang kosong dari manusia, tapi tidak dari makhluk lain." Slamet menelan ludah. Kata-kata itu membuat bulu kuduknya berdiri. "Maksudnya, sampean ini?" Pria itu tersenyum. "Saya bukan manusia, Nak. Saya penghuni rumah ini. Kamu boleh menyebut saya Kiai Umar. Sudah lama sekali saya menjaga rumah ini sejak keluarga pemiliknya pindah ke kota. Orang-orang desa menyebutnya angker, tapi sebenarnya saya bukan golongan yang jahat. Saya golongan jin muslim." Slamet gemetar. Kata-kata itu seperti menghantam kepalanya. Ia menunduk, bingung apakah harus percaya atau lari. Tapi suasana teduh dari wajah pria itu membuatnya tidak bisa bangkit. Ada rasa tenang aneh yang muncul. Kiai Umar melanjutkan, "Saya tahu tujuanmu datang ke sini. Kamu butuh pekerjaan. Kamu butuh uang untuk mengobati anakmu, bukan?" Mata Slamet langsung panas. Ia teringat wajah pucat Siti yang selalu meringis menahan sakit. Ia tidak menyangka sosok yang baru ditemuinya, yang bahkan bukan manusia, bisa langsung menyinggung persoalan terdalam dalam hidupnya. "Iya, Kiai." Suara Slamet bergetar. "Anak saya sakit, sudah lama, tidak kunjung sembuh. Saya sudah berusaha, tapi biaya habis. Saya hanya ingin menolong anak saya." Kiai Umar menatapnya dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Kesabaranmu akan diuji di sini. Jangan takut. Selama kamu bekerja dengan niat baik, rumah ini akan menerimamu. Dan insya Allah ada jalan untuk kesembuhan anakmu." Slamet tercekat. Air mata hampir menetes. Ia tidak tahu harus percaya atau tidak, tapi kata-kata itu seperti secercah cahaya di tengah gelapnya hidupnya. Tiba-tiba, dari arah belakang terdengar suara keras, seperti benda jatuh. Slamet terlonjak kaget, menoleh ke arah suara. Kiai Umar hanya menatapnya tenang. "Itu biasa, jangan hiraukan. Mereka hanya ingin menguji keberanianmu."
Slamet menatapnya bingung. Mereka? Kiai Umar mengangguk pelan. Tidak semua penghuni rumah ini seperti saya. Ada yang hanya suka bermain-main. Tapi tenanglah, selama kamu ingat Allah, tidak ada yang bisa melukaimu. Slamet menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia menatap sosok Kiai Umar lama-lama. Meski hatinya diliputi rasa takut, ada sesuatu pada wajah pria itu yang membuatnya percaya. Hari itu, Slamet bekerja sampai siang, membersihkan sebagian ruangan dengan sapu dan kain lap. Sesekali, ia merasa diawasi. Kadang terdengar bisikan-bisikan samar. Tapi setiap kali ia hampir panik, ia mengingat kata-kata Kiai Umar. Selama kamu ingat Allah, kamu aman. Menjelang zuhur, Slamet keluar dari rumah itu. Udara luar terasa jauh lebih segar. Ia menutup kembali pintu besar dengan kunci, lalu berjalan pulang melewati jalan setapak dengan pikiran campur aduk. Sesampainya di rumah, Sukinem langsung menyambut. Bagaimana, Mas? Ada apa-apa di sana? Slamet terdiam. Ia ingin menceritakan semuanya, tapi takut istrinya makin khawatir. Akhirnya ia hanya berkata, biasa saja. Cuma memang terasa aneh. Tapi, sepertinya aku akan tetap bekerja di sana. Sukinem menatap suaminya lekat-lekat, seakan tahu Slamet menyembunyikan sesuatu. Namun ia memilih diam, hanya memeluknya erat. Malam itu, ketika Slamet duduk di teras rumah, menatap langit yang penuh bintang, suara Kiai Umar kembali terngiang di telinganya. Insya Allah, ada jalan untuk kesembuhan anakmu. Dan sejak saat itu, Slamet tahu, hidupnya tidak akan lagi sama. Hari-hari berikutnya, Slamet mulai terbiasa dengan rutinitas barunya. Setiap pagi, setelah sholat subuh dan sarapan singkat, ia berangkat ke dusun Kedungwaru. Meski awalnya berat, kini langkahnya terasa lebih ringan. Ada sesuatu yang membuatnya tidak lagi sepenuhnya takut pada rumah gedong itu. Setiap kali membuka pintu dengan kunci besar yang ia bawa, Slamet sudah hafal apa yang harus dilakukan. Mengucap salam, masuk dengan hati-hati, lalu mulai menyapu, mengelap, atau membersihkan halaman. Suasana rumah memang tetap sunyi, tapi tidak lagi semencekam hari pertama. Namun, itu bukan berarti semuanya biasa saja. Ada banyak kejadian yang sulit dijelaskan. Pernah suatu pagi, ketika ia sedang menyapu ruang tengah, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari lantai atas, seperti orang berlari-lari. Padahal ia tahu, rumah itu hanya satu lantai. Pernah juga, ia menemukan teko berisi air putih di atas meja makan. Padahal sehari sebelumnya meja itu kosong. Saat disentuh, airnya terasa dingin. Slamet tidak berani meminumnya. Ia hanya menyingkirkan teko itu ke sudut ruangan sambil mengucap doa. Meski begitu, ada satu hal yang membuat Slamet tetap betah. Keberadaan Kiai Umar. Sosok itu hampir selalu muncul ketika Slamet bekerja. Kadang duduk tenang di kursi panjang, kadang berdiri di dekat jendela sambil memandang keluar. Tidak pernah menakutkan, malah sering memberi nasihat. Met, kata Kiai Umar suatu hari, hidup ini tidak akan pernah lepas dari ujian. Kamu diuji lewat sakit anakmu, lewat kesempitan rejeki. Jangan mengeluh, justru disitulah kesempatanmu mendekat pada Allah. Slamet mengangguk. Saya berusaha sabar, Kiai, tapi kadang hati ini goyah. Melihat anak saya merintih, rasanya saya ingin menyerah. Kiai Umar tersenyum lembut. Jangan pernah menyerah, Met. Doa orang tua untuk anaknya itu kuat sekali. Bahkan lebih kuat dari doa para malaikat. Teruslah berdoa. Kata-kata itu selalu terpatri di kepala Slamet. Setiap kali pulang, ia merasa mendapat kekuatan baru.
Sukinem sempat heran melihat suaminya yang kini lebih sering tersenyum meski masalah belum teratasi. Tetapi tidak semua orang melihat perubahan itu dengan tenang. Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik. Pak Romo, yang pertama kali memberitahu tentang pekerjaan itu, suatu malam menghampiri Slamet di pos ronda. Wajahnya serius. "Met, aku dengar kamu betah kerja di rumah itu. Benarkah?" Slamet mengangguk. "Iya Pak, memang aneh rasanya. Tapi tidak ada yang berbahaya." Pak Romo menghela napas panjang. "Kamu hati-hati, Met. Orang-orang desa sudah lama menghindari tempat itu bukan tanpa alasan. Banyak cerita. Ada yang pingsan kalau nekat masuk, ada yang sakit berhari-hari setelah lewat depannya. Aku hanya takut kamu ikut kena musibah." Slamet tersenyum tipis, mencoba menenangkan. "Insya Allah tidak, Pak. Selama saya niat bekerja baik-baik, tidak ada yang mengganggu." Namun, bisikan-bisikan tetangga tidak berhenti. Ada yang bilang Slamet mulai aneh, sering melamun di teras malam-malam. Ada juga yang menyebarkan kabar bahwa Slamet sudah bahkan berteman dengan makhluk halus penghuni rumah itu. Sukinem mendengar gosip itu dan hatinya makin cemas, meski ia tidak berani menanyakan langsung pada suaminya. Suatu malam, ketika Slamet baru pulang dan duduk di beranda, Sukinem mendekatinya. Dengan suara hati-hati, ia bertanya, "Mas, jujur saja, sebenarnya siapa yang tinggal di rumah itu?" Mas sering pulang dengan wajah seperti habis berbicara dengan seseorang. Tapi siapa? Slamet terdiam lama. Ia tahu, inilah saatnya jujur. Dengan suara pelan ia berkata, "Ada penghuni di sana, Bu. Bukan manusia, tapi bukan jahat. Dia seorang jin muslim. Namanya Kiai Umar." Sukinem menutup mulutnya dengan tangan, terperangah. Matanya melebar. "Astagfirullah. Mas, apa tidak berbahaya? Bagaimana kalau ternyata menipu?" Slamet menggenggam tangan istrinya. "Aku juga takut, Bu. Tapi entah kenapa, setiap kali bicara dengannya aku merasa tenang. Dia tidak menakut-nakuti, malah memberi nasihat baik. Dan dia bilang ada jalan untuk kesembuhan Siti." Air mata Sukinem menetes. Ia ingin percaya, tapi juga takut. "Semoga saja benar, Mas. Semoga anak kita benar-benar sembuh." Hari-hari berikutnya, kejadian aneh makin sering muncul. Suatu siang, Slamet sedang membersihkan kamar belakang yang penuh debu. Saat ia sibuk mengelap jendela, tiba-tiba terdengar bisikan dari balik dinding. "Met, Slamet." Suaranya lirih, tapi jelas. Slamet spontan menoleh, tapi tidak ada siapapun. Ia menempelkan telinga ke dinding. Suara itu terdengar lagi. "Met, jangan takut, jangan takut." Bulu kuduknya berdiri. Ia buru-buru keluar kamar, mencari Kiai Umar. Benar saja, sosok itu sudah menunggunya di ruang tengah. Wajahnya tenang. "Kiai, tadi ada yang memanggil saya dari dalam kamar. Siapa itu?" Kiai Umar menatapnya dengan bijak. "Itu saudara-saudara saya. Tidak semua bisa kamu lihat. Mereka sedang mengujimu, ingin tahu apakah kamu panik atau tetap berpegang pada Allah. Jangan hiraukan suara-suara itu." Slamet mengangguk, meski tubuhnya masih gemetar. Ia berusaha menguatkan hati. Sore itu, sebelum pulang, Kiai Umar memanggilnya. "Met, besok bawakan air putih dari rumahmu, air yang biasa kamu minum. Ada sesuatu yang akan saya lakukan untuk anakmu." Slamet terdiam. Dadanya berdesir penuh harapan. Ia menunduk hormat. "Terima kasih, Kiai." Malam itu, ia pulang dengan perasaan berbeda. Ada ketakutan, ada kegelisahan,
tapi juga secercah cahaya yang membuat langkahnya lebih mantap. Pagi itu, Slamet berangkat dengan membawa sebotol air putih dari rumahnya. Botol kaca itu ia bungkus dengan kain agar tidak pecah. Sukinem yang menyiapkannya semalaman dengan wajah penuh doa dan harap. "Mas, kalau benar air itu bisa jadi obat, bawa pulang segera. Siti sudah terlalu lama sakit," kata Sukinem sambil menggenggam tangan suaminya erat. Slamet mengangguk, lalu berjalan menuju dusun Kedungwaru. Langkahnya terasa berat, bukan hanya karena botol yang ia bawa, tapi juga karena firasat aneh yang sejak subuh sudah ia rasakan. Udara pagi itu lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus kencang, membuat ranting-ranting pohon berderik menakutkan. Ketika sampai di depan gerbang rumah Gedong, Slamet merasakan suasana yang berbeda. Seakan rumah itu sedang menunggunya. Ia membuka gembok berkarat dengan kunci besar, lalu masuk sambil mengucap salam. Namun, begitu pintu utama terbuka, hawa di dalam rumah mendadak lebih gelap. Cahaya matahari yang masuk lewat jendela terasa redup, seakan ditahan oleh sesuatu. Slamet menelan ludah, menggenggam botol air erat di tangannya. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari arah lorong dalam, cepat dan berat. Slamet menegang. "Assalamualaikum, Kiai Umar?" panggilnya. Tidak ada jawaban. Suara langkah itu makin mendekat, makin keras. Lalu, berhenti tepat di depan pintu ruang tengah. Dari celah bayangan, Slamet melihat sosok tinggi besar berdiri diam. Wajahnya samar, tapi tubuhnya jauh lebih besar dari manusia normal. Slamet mundur satu langkah. Siapa? Sosok itu tidak bicara. Tiba-tiba, ruangan menjadi dingin menggigit. Dari arah kamar belakang terdengar suara gaduh, seperti benda pecah berjatuhan, diikuti tawa lirih. Tawa yang jelas bukan dari manusia. Slamet gemetar, hampir menjatuhkan botol air. Ia buru-buru mengucap doa dalam hati, lalu berteriak, "Kiai Umar, tolong saya!" Dan seketika, sosok besar itu menghilang. Suara tawa berhenti mendadak. Ruangan kembali hening. Tak lama, suara lembut namun tegas terdengar dari belakang Slamet. "Tenanglah, itu hanya ujian." Slamet menoleh. Di sana berdiri Kiai Umar dengan wajah teduh, seperti tidak terjadi apa-apa. "Maafkan saya," kata Kiai Umar. "Sebelum menerima doa ini, kamu harus melewati rasa takutmu sendiri. Kalau kamu lari tadi, semua akan sia-sia. Tapi kamu bertahan. Itu tandanya kamu siap." Slamet terisak, lututnya lemas, hampir roboh. Tapi Kiai Umar mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Slamet duduk. Mereka berdua kini duduk berhadapan di lantai ruang tengah. "Mana airnya?" tanya Kiai Umar. Dengan tangan gemetar, Slamet menyerahkan botol yang dibungkus kain itu. Kiai Umar menerimanya, lalu membuka tutupnya perlahan. Ia menundukkan kepala, membaca doa-doa dengan suara lembut, tapi berwibawa. Slamet tidak paham semua bacaannya, tapi setiap lafaz terdengar menenangkan, seakan mengisi ruangan dengan cahaya. Aroma harum kembali memenuhi udara. Kali ini lebih kuat, seperti wangi bunga melati yang segar. Suasana rumah yang semula mencekam berubah hangat. Bahkan Slamet merasa dadanya ringan. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Setelah beberapa lama, Kiai Umar menutup botol kembali dan menyerahkannya ke tangan Slamet. "Bawa pulang, berikan pada anakmu. Insya Allah, atas izin Allah, air ini akan jadi wasilah kesembuhannya." Slamet menerima botol itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Kiai."
Saya tidak tahu harus berkata apa. Kiai Umar menatapnya dalam-dalam. Ingat, jangan sekali-kali menganggap saya yang menyembuhkan. Semua hanya karena Allah. Saya hanya perantara. Kekuatan sejati bukan milik jin, bukan milik manusia, tapi milik Allah semata. Slamet mengangguk, terisak haru. Ia merasa kalimat itu menusuk sampai ke dasar hatinya. Namun, sebelum ia bangkit, suara keras kembali terdengar dari arah dapur. Kali ini, seperti pintu dibanting berulang-ulang. Disusul bisikan panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. "Tidak boleh! Jangan bawa air itu keluar!" Slamet pucat pasi. Tapi Kiai Umar berdiri tegak, menatap ke arah suara itu dengan tatapan tegas. "Diam kalian! Ini bukan urusan kalian!" Suara itu langsung berhenti. Sunyi. Kiai Umar kembali menoleh pada Slamet. "Pergilah sekarang. Jangan menoleh ke belakang sampai keluar dari gerbang. Ingat pesan saya." Slamet berdiri dengan lutut gemetar, menggenggam botol erat di dadanya. Ia melangkah cepat menuju pintu depan. Suasana rumah mendadak kembali dingin. Dari sudut-sudut ruangan terdengar bisikan samar, seperti banyak orang berbisik bersamaan. "Jangan bawa, jangan bawa." Slamet menutup telinga, berjalan cepat tanpa menoleh. Setiap langkah terasa berat, seakan ada yang menahan. Tapi ia terus memaksa, mengucap doa berulang-ulang. Akhirnya, ia berhasil keluar rumah, menutup pintu dengan kunci besar, dan berlari kecil melewati halaman penuh rumput liar. Begitu melewati gerbang, semua bisikan langsung hilang. Udara desa kembali normal, angin bertiup hangat. Slamet terhuyung, hampir jatuh. Nafasnya terengah-engah, keringat dingin membasahi wajah. Tapi di tangannya, botol air doa itu masih utuh. Dengan hati penuh harap, ia segera pulang. Slamet pulang dengan langkah terburu-buru. Nafasnya masih tersengal, keringat dingin membasahi seluruh tubuh, tapi genggamannya pada botol air doa tidak pernah lepas. Sesampainya di halaman rumah, Sukinem langsung menyongsong dengan wajah cemas. "Mas, astagfirullah, kamu kok pucat gitu?" Ia segera menyambar botol yang dibawa Slamet, lalu menuntunnya masuk. Slamet terjatuh di dipan bambu, menutup wajah dengan kedua tangan. Ia tidak langsung bicara. Sukinem menunggu, hingga akhirnya Slamet berkata pelan, "Aku sudah bertemu Kiai Umar. Air ini, beliau yang mendoakan. Beliau bilang, semua hanya perantara. Yang menyembuhkan tetap Allah." Air mata Sukinem menetes. Ia segera membuka botol itu dengan hati-hati. "Kalau begitu, ayo kita beri ke Siti sekarang juga, Mas." Mereka berdua masuk ke kamar kecil di belakang rumah. Di sana, Siti masih terbaring lemah, tubuhnya kurus, wajahnya pucat, nafasnya tersengal, namun matanya masih berusaha terbuka. "Siti, Nak, Bapak sudah bawa obat," bisik Slamet lirih sambil menatap anaknya penuh kasih. Dengan perlahan, Sukinem menuangkan sedikit air ke dalam sendok, lalu menyuapkannya ke bibir Siti. Anak itu minum dengan susah payah, tapi berhasil menelan. Setelah itu, Sukinem menyeka bibirnya, lalu meneteskan sisa air di dahinya. Tak ada yang langsung terjadi. Ruangan hening. Slamet dan Sukinem menahan napas, hanya bisa berdoa dalam hati. Namun perlahan, wajah Siti yang pucat mulai terlihat agak segar. Nafasnya lebih teratur, matanya tidak lagi setengah terpejam. Ia menoleh pelan pada orang tuanya, lalu dengan suara lirih berkata, "Bapak, Ibu." Sukinem langsung menangis keras, menubruk anaknya dengan pelukan. Slamet menutup wajahnya, air mata jatuh deras.
Setelah sekian lama penuh ketakutan dan rasa tak berdaya, mereka melihat tanda-tanda harapan nyata di depan mata. Hari-hari berikutnya menjadi saksi keajaiban. Siti tidak langsung sembuh total, tapi setiap hari keadaannya membaik. Ia mulai bisa duduk, mulai mau makan bubur, lalu bisa berjalan pelan. Tetangga yang tadinya menganggap Siti mungkin tak akan lama lagi, kini terperangah melihat perubahan itu. Bu Yatmi, tetangga dekat, bahkan sempat berkata sambil mengusap mata yang berkaca-kaca, "Mas Slamet, Mbak Sukinem, aku sendiri yang jadi saksinya. Ini bukan perkara biasa. Allah memberi jalan lewat air doa itu." Berita kesembuhan Siti menyebar di dusun. Banyak yang semula ragu pada Slamet karena mau bekerja di rumah gedong yang angker, kini justru mendekat, menanyakan kisah sebenarnya. Suatu sore, Mbah Karto datang berkunjung. Ia duduk di teras bersama Slamet, menyalakan rokok lintingnya. Tatapannya tajam, namun kali ini ada nada hangat dalam suaranya. "Slamet, kamu ngerti sekarang? Dulu aku sengaja nggak cerita semua soal rumah gedong itu. Bukan karena aku mau nutupi, tapi karena aku pengen kamu ngalami sendiri. Rumah itu memang dijaga Kiai Umar, jin muslim. Ndak semua makhluk gaib ikung ganggu. Ada yang justru jadi perantara kebaikan. Yang penting kita percaya pada Allah." Slamet mengangguk, menatap kosong ke jalan tanah di depan rumahnya. "Aku ngerti, Mbah. Aku nyaksikan sendiri. Waktu di dalam rumah itu, aku hampir lari karena takut. Tapi ternyata rasa takutku sendiri yang jadi ujianku. Kiai Umar menolongku. Tapi semua kembali pada Allah." Mbah Karto tersenyum tipis. "Nah, itu yang penting. Jangan sampai kita jadi sombong. Jangan pula menggantungkan diri pada jin. Pada akhirnya, semua itu hanyalah perantara. Yang menyembuhkan tetap Gusti Allah." Slamet menarik napas panjang. Hatinya terasa lapang, seakan beban hidup yang menindih selama ini mulai terangkat. Ia tidak lagi melihat rumah gedong itu sebagai sarang kengerian, melainkan sebagai tempat ia mendapatkan pelajaran hidup yang tidak akan pernah ia lupakan. Mbah Karto merogoh kain tas lusuhnya. Ia mengeluarkan sebuah amplop tebal dan meletakkannya di pangkuan Slamet. "Met, ini upahmu. Gajinya tidak sedikit. Orang kota yang punya rumah itu sudah menitipkan, dan sekarang pekerjaanmu sudah selesai. Tidak perlu kembali lagi. Rumah itu cukup dijaga dengan doa." Slamet tertegun, matanya langsung berkaca-kaca. Jumlah uang itu jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Ia menunduk dalam-dalam dengan rasa haru. "Matur nuwun Embah, saya benar-benar tidak menyangka. Ini lebih dari cukup untuk kebutuhan Siti." Mbah Karto menepuk pundaknya perlahan. "Gunakan dengan benar. Ini rezeki yang halal. Jangan dipakai sembrono. Gusti sudah membukakan jalan untuk hidupmu." Malamnya, Slamet sekeluarga duduk bersama di ruang tengah. Siti yang sudah bisa tersenyum, meski masih lemah, bersandar di pangkuan ibunya. Lampu teplok menyala redup, suara jangkrik terdengar di luar. Slamet menatap anak dan istrinya, lalu berkata lirih, "Kita sudah diberi banyak rezeki oleh Allah, jangan sampai kita kufur. Mulai sekarang, mari kita hidup lebih mendekat, lebih banyak bersyukur." Sukinem mengangguk sambil terisak, memeluk Siti lebih erat. Dan malam itu, di tengah kesederhanaan, keluarga Slamet merasakan ketenangan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Bukan karena mereka terbebas dari hantu, bukan pula karena mereka berhasil mengusir jin, tapi karena mereka menyadari satu hal, bahwa kasih sayang Allah hadir dengan cara yang tidak pernah mereka duga. Air doa dari Kiai Umar hanyalah jalan. Yang menyembuhkan adalah keyakinan, doa, dan izin dari Sang Pencipta. Dan ternyata rumah gedong yang terkenal angker itu adalah jalan rezeki yang tak terduga.
Sejak saat itu, Slamet tidak lagi menolak bila ada orang bertanya soal rumah gedong. Ia bercerita dengan tenang, bukan untuk menakuti, tapi untuk memberi pelajaran bahwa di balik ketakutan ada ujian, di balik ujian ada harapan, dan di balik harapan ada kuasa Allah yang tidak pernah meninggalkan hambanya. Hari-hari berikutnya menjadi saksi perubahan besar. Dari gaji yang didapat, Slamet dan Sukinem sepakat membuka warung pecel dan gorengan kecil di depan rumah mereka. Awalnya hanya tetangga yang membeli, tapi lama-kelamaan orang dari dusun lain ikut mampir. Warung itu ramai setiap pagi, dan perlahan kehidupan keluarga Slamet mulai membaik. Siti yang dulu terbaring lemah kini bisa membantu ibunya di warung, menyiapkan sambal pecel atau membungkus gorengan. Senyumnya kembali merekah, dan setiap kali Slamet melihat warung sederhana yang ramai itu, ia teringat pada rumah gedong Kedungwaru, pada pertemuan tak terlupa dengan Kiai Umar, dan pada air doa yang menjadi jalan kesembuhan anaknya. Bagi Slamet, semua itu adalah bukti nyata bahwa di balik ujian dan ketakutan selalu ada kuasa Allah yang menyelamatkan.